Kalau misalkan saya pakai dog-dog, kalau kata orang ingin terlihat eksotis atau terlihat sangat tradisional, itu ya silahkan aja. Tapi ya alasan utamanya itu saya suka soundnya. Odi kemana? Odi lagi tour. Diizinin juga tapi ya. Diizinin dah. Bosnya baik banget, Mas Vidi Terus tuh baik banget. disponsorin juga. Terima kasih Mas Vidi. Ya udahlah gitu, yang mau ciuman dulu katakan. Mati lampu. Mang Prang gitu. Itu aduh nakal banget sih, Jogja tapi top. Mas Odi nggak kelihatan capek. Enggak dong, gimana. Aman Mas gitu. Nanti udah ngomongin Disaster Record, sudah banyak banget, udah ngomongin Odi juga, tapi ada satu lagi yang tentu kita harus bahas sama Odi lah. Kita ngomongin proyek musiknya dia. Asik. Mas Odi ini multi talent ya, jadi selain bisa layout, choreography tadi, bisa ngerjain produksi, dia bisa bikin musik juga ternyata, dan monikernya itu namanya Shinlai ya. Iya. Shinlai. Ini lumayan menyebalkan sebenarnya buat saya karena awalnya ketika baca tulisannya kan spellingnya gitu, ejaannya tuh pakai X, Shin, terus Lai, Lie gitu kan. Saya tuh mikirnya itu tuh, ini nama Oriental nih, pasti pakai sampling Oriental atau apa gitu. Mukanya Oriental. Oriental Asia Tenggara. Oriental Jember. Nah, pas saya tahu itu Shinlai, terus tanya langsung ke Odi, ini mah udah singkatan dari Sindang Laya, cedakan anjing, ini rada gokil oke sih. Itu kenapa sih namanya Shinlai, Mas Di? Awalnya kepikiran dari mana sih? Karena dari dulu di Sindang Laya sih, jadi kayak terus nggak mau bingung-bingung cari nama lah. Tapi si ejaan itu emang sengaja kayak biar keren gitu. Iya, Asik. kalau kan gimmick kan nomor satu ya. Salah Asik. satunya itu dong. Terus sih awal mula Shinlai ini, Mas Odi ketrigger bikin tuh abis dengerin apa gitu, kalau nggak abis ngobrol sama siapa? Ingat nggak? Kayaknya ini sih, balik lagi pengen belajar, bukan karena kalau influence banyak lah ya. Terus kan awalnya nge-DJ dulu sebelum bikin lagu sendiri teh. Pakai nama apa dulu? Pakai nama itu Shinlai. Shinlai langsung. Terus kayak tapi ada nama lain tapi khusus untuk main di kampus gitu, acara perpisahan. Apa sebutin namanya? Namanya DJ Satan. Anjing. Belum banyak terekspos. Oh iya, oke. Oh jadi dulu seperti jadi gitu, terus jadi Shinlai aja sekarang mah gitu. Iya, dulu nama DJ juga si Shinlai sebenarnya. Itu awalnya nama DJ dulu. Berarti mainin musik orang lain dulu ya, muter-muterin Iya. doang. Disc jockey. Terus akhirnya niat buat bikin musik sendiri, apa sih triggernya? Selain belajar tadi ya gitu. Iseng sih triggernya. Terus mungkin nggak ada kerjaannya. Kamu Ya soalnya segitu Shinlai sibuk gak ada kerjaan. Enggak, dulu Shinlai terbentuk pas keluar kerja gitu, bingung. Akhirnya datang ke party rutin. Awalnya motoin nggak nge-DJ kok. Motoin terus tapi besoknya udah di-update di fotoblog sendiri gitu. Jadi misalkan ada orang-orang yang di party nanya, minta foto gue dong. Ada di sini, cek aja gitu. Awalnya mah di situ sih. Terus ke scene party ya. Terus ya udah akhirnya bagus sih salah satunya yang nge-trigger nge-DJ. Oke. Gue pengen belajar DJ lah. Ya udah sok dia belajar aja gitu. Sama Club 666 nama kolektifnya dari dulu. Sekarang masih aktif juga. Oke. Nah ini buat teman-teman yang nonton dan belum familiar dengan musiknya Shinlai gitu, sebenarnya sih saya pribadi mengkategorikannya sebagai musik elektronik aja. Iya. Sebenarnya ya gitu. Tapi kalau dari Mas Odi sendiri, punya nggak sih definisi atau deskripsi musik Shinlai itu seperti apa? Nggak ada. Masih elektronik juga sih. Elektronik Musiknya, aja. iya. Nah kalau Computer dari music. apa? Computer music. Computer Di music ya. full komputer nggak. Ya mungkin 80-90% di komputer. Tapi kamu ngambil sampling juga kan? Iya. Nah itu bisa diceritain nggak sih sebenarnya sampling apa yang kamu pakai gitu, terus diaplikasiin ke musik itu kayak gimana sih sebenarnya? Jadi dulu kayak 2018, 2019 itu udah mulai nyoba belajar bikin sendiri pakai Ableton. Terus pada akhirnya pas didengerin, kok saya sendiri nggak suka gitu. Dan secara sound, secara general gitu. Akhirnya di waktu yang sama saya sering nontonin React
Reak Kuda Renggong di YouTube nonton. Pikiran terus karena dulu SD juga saya sempat pindah dari Sindanglaya ke Cipadung sekitar setahun atau 2 tahun. Nah di situ saya gabung sama grup Reak di RT sekitar lah gitu, main nama perkusinya Dog. Udah terus keingetan aja, kenapa saya nggak sample Dog aja buat bikin musik, karena soundnya saya suka gitu, sesimpel itu. Terus akhirnya ke Rancaikek, ada nama grupnya, grup Reaknya Putra Buhun, nama leadernya Abah Yoyo. Wah, Abah Yoyo. Ada lah deket rumah temen di salah satu daerah di Rancaikek namanya Linggar. Di situ udah mulai sample, minjam recorder ke Babam, sampling udah dikonstruk di rumah, bikin. Nah akhirnya nemu bukan soundnya Sinlay tapi sound yang disukai gitu. Yang cocok lah ya. Yang cocok, jadi bikin nggak capek belajar gitu, intinya itu sih. Sampai ya sekarang udah rilis beberapa. Ya, Sinlay udah rilis EP juga kan ya. Terus sempat bikin split juga sama Dark Torrent kalau nggak salah. Ya, yang judul lagunya lumayan eksplisit ya, judul lagunya itu. 2035, ya. Jorang ya lagunya. Nggak jorang Ya, juga sih. ngoblag. Iya, nggak jorang sih, itu mah profesi. Ya. Ada ininya, ada apa? Ada ceritanya. Nah, ini juga menarik nih, saya pengen nanya juga. Jadi si Sinlay ini sebenarnya artistiknya gitu ya, dari segi penjudulan gitu, narasi yang dibikin, setiap ada Mas Odi ngabarin ada rilisan baru tuh selalu membahas tentang masa kecil Mas Odi di Sindanglaya gitu. Ngobrol dengan orang ini, pengalaman ini. Itu sebenarnya emang jadi identitas Sinlay dari awal mau bawa itu gitu. Enggak sih, itu spontan aja dulu. Pas bikin Kerang Pawitan itu sebelumnya niatnya pengen album kan. Albumnya judulnya Garut sebenarnya. Garut. Ya karena narasi yang diangkat itu dapatnya di Garut gitu. Ada dari teman yang sekarang almarhum, rest in peace, Acil. Udah gitu. Ngobrol kan kita sama aku sama Acil. Ngobrol lah, ngalor ngidul, udah minum dan segala macam, juga direkam sama saya iseng terus. Rekaman itu rekaman obrolannya ada 1 jam sampai 1,5 jam lah. Pokoknya dibagi-bagi ceritanya itu ada 12 cerita. Nah, salah satunya yaitu yang ada di Karangpawitan sama di Silawangi 3035. Yang ngublag itu si Acil nyeritain pengalaman pertama dia ngublag lah gitu, berprostitusi tapi gagal gitu. Oke. Ya sesimpel itulah, bukan sengaja sih, nggak sengaja, tapi spontan aja itu yang didapat. Ini kayaknya oke nih dijadiin narasi gitu. Dan narasi ini bakal dipakai terus sampai Sinlay ke karya-karya selanjutnya narasi. Yang bakal dipakai yang jelasnya bahasa Sunda. Mm-hmm. Itu penjudulan atau narasi. Kalau narasi sih nggak terlalu Sunda ya, karena bisa lebih luas lah gitu. Kalau penjudulan kayaknya akan bahasa Sunda terus, karena biar merasa akrab sama karya sendiri. Asik, ini dia menarik juga. Iya. Tapi masuk akal, maksudnya ketika banyak, ya sekarang band udah mulai pada sering nulis lirik Indonesia lah ya. Maksudnya sekarang band yang main-main musik barat ya banyak triggernya gitu. Mungkin itu juga salah satu effort mereka untuk mengenali diri sendiri kali ya. Iya. Kayaknya menulis lirik itu, dan mungkin caranya Mas Odi dengan Sinlay menggunakan bahasa Sunda itu untuk lebih relate dengan karyanya gitu. Keren banget ini ya. Nah, yang menarik lagi buat saya, Sinlay ini ada beberapa perbandingan lah gitu dengan unit-unit elektronik lainnya Mas Odi. Jadi kan kita udah tahu lah banyak grup elektronik dan yang lainnya tuh suka pakai narasi ini gini, eksotisme Indonesia katakanlah. Entah dari artworknya gitu, dari penggunaan bunyiannya gitu. Sinlay itu emang kayak gitu juga nggak sih dari awalnya? Apakah kayak ya udah aku mau mencoba mengembrace eksotisme Sunda ini gitu? Enggak sih. Kalau misalkan saya pakai dog, kalau kata orang ingin terlihat eksotis atau terlihat sangat tradisional, itu ya silahkan aja. Tapi ya alasan utamanya itu saya suka soundnya. Terus kenapa bahasa Sunda tadi sudah dijelaskan kenapa. Kalau untuk itu mungkin nanti kalau misalkan dapat rezeki ya, misalkan lo ini bahas narasi tradisi ya di karya lo gitu misalkan. Ya saya akan menjelaskan sejujur mungkin itu. Kalau misalkan dapat
tiba-tiba disuruh residensi di mana kan masa mau ditolak kayak gitu. Amin, kita aminin aja. Oke. Iya tuh, amin Iya, tuh. amin. Iya. Tapi berarti itu membuktikan, ya saya tangkap dari obrolan ini ya. Berarti Mas Odi tidak pretensius. Maksudnya kayak, ya udah saya pengen cuma menulis musik seperti ini gitu ya karena saya suka aja, bukan karena ada Iya, karena nggak ngejar ke tujuan situ lain. juga. Gitu. Nggak ngejar kesundahan atau apa gitu. Ya kalau nggak ada tujuan komersil lah katakanlah gitu. Sebenarnya ya karena Mas Odi suka aja gitu dan itu patut kita apresiasi. Nah, Sinlay juga nggak baru sih beberapa bulan yang lalu jalanin tour ya, panjang juga tournya tuh. Ini November gitu ya, November. Ya, November. 19 kota. November 19 kota. Beh, itu lumayan bikin anak-anak yang nongkrong di kantor pusing ya. Odi kemana? Odi lagi tour. Diizinin juga tapi ya. Izinin dah. Bosnya baik banget, Mas Pintu Terus baik banget. disponsorin juga. Terima kasih Mas Budi. Jadi 19 kota. Terus nama tournya apa? Mapagen ya? Ya, Mapag Strip K. Mapag Street Ya, Car. karena single yang baru itu judulnya Mapagkeun Kawani. Terus lagu yang dibawakan itu dari Mapagkeun Kawani sampai Karang Pawitan yang sebelumnya dirilis. Oke. 19 kota dalam berapa minggu sih? 2 minggu ya? 24 hari. Sebulan lebih berarti? 20 enggak. 22 hari apa 23 hari gitu. Tapi totalnya sama day off tuh 25 hari. Tapi cuma day off 2 hari sih. Edan hardest working man. Gokil. Tapi seru sih. Selama tour itu ada pengalaman yang bisa diceritain nggak ke kita yang menarik gitu? Kalau nggak yang unforgettable, asik. Di Jogja sih pas baru mulai 10 menitan mati. Listriknya. Listriknya ada yang nyabut, katanya ada yang iseng. Waduh, Kebetulan itu mainnya di hotel kan. iseng itu maksudnya orang tapi kan manusia. Orang. Oh iya oke. Takutnya iseng yang lain gitu. Gila. Oke. Tapi untungnya udah di dance floor itu udah nge-vibes gitu, udah ya udahlah gitu. Yang mau ciuman dulu katanya kan. Mati lampu. Mangprang gitu. Itu aduh nakal banget sih. Jogja tapi top. Asik. Itu pas nge-vibe gitu terus nggak ada musik kan? Nggak ada musik. Mereka gini-gini nggak? Nggak ada, bacot doang. Ada bacot. Ada bacot doang. Sorry. Gitu. Terus apa lagi di kota lain ada yang menarik juga nggak? Apa ya paling? Yang menarik kuliner aja mungkin. Enak-enak. Pasti sih kalau tour mah kayaknya itu salah satu yang tidak bisa dilewatkan ya kuliner gitu. Tapi ya paling rame sih di jalannya karena ketawa-ketawa aja gitu lah, nggak bodor. Kamu tuh jalan darat berarti itu? Ya. Terus-terusan jalan darat. Pulangnya dong pakai pesawat. Nah, selama jalan darat itu ada pengalaman gokil nggak? Biasanya kalau jalan darat tuh ada kejadian aneh sih. Syukurnya nggak ada sih ya. Wah, kurang party nih perjalanannya ya. Musiknya party nih. Mungkin ini apa? Enggak, kalau party sih tiap hari gitu. Di kan namanya tour ya, terus Iya, oke. di situ juga gitu. Kalau di kota lain ada yang menarik lagi nggak selain mati lampu kayak gitu? Saya tuh lihat video yang di mana ya? Ada bule naik ke pinggir kamu gitu teh. Di Bali. Oh ya itu di Jogja. Itu yang Jogja Ya, itu, yang di mati Jogja. lampu itu. Yang mati lampu itu. Cerot. Bagaimana tuh apresiasi orang-orang yang nonton? Mungkin itu kebanyakan yang udah nonton, yang pertama kali nonton kamu kali ya, Sinla itu. Pas Kalau tour. di situ ya secara live ya, karena kemarin live set hampir semua. Semua lagu dibawain gitu. Bawa merch juga nggak Nggak sih? di jet set, ya. Bawa merch. Oke, jadi tour itu tadi balik lagi ke apresiasi penonton lah. Apakah dari setiap kota-kotanya ini mereka benar-benar apresiasi karena mereka dengerin musik Sinlay gitu, atau enggak ya udah cuma party aja? Kayak nyampur sih. Ada yang kebenaran ke tempat itu terus nonton. Ya yang jelas di tiap kota ada yang kenal sih yang saya kontak untuk organize acaranya. Oh, berarti masih DIY juga ya untuk bookingnya gitu. Oke. Saya kontak-kontakin sendiri. Kalau venue-nya juga berarti bervariatif ya maksudnya? Bervariatif, ada yang di coffee shop, Iya, ada yang iya. di pinggir pantai, di bar pinggir pantai gitu. Ada yang club beneran gak sih? Itu di Jogja. Ini Jogja kayaknya sangat berkesan sekali ya, banyak abis. Jogja mantap sih. Paling banyak juga merchandise di Jogja. Terima kasih Rika, Jonas, dan kawan-kawan. Mantap. Terus sempat ada yang sampai nanyain kayak apa ya? Korespondensi baru nggak sih selama tour tuh? Kayak biasanya kan kita tour ketemu orang baru terus dia akhirnya membuka jalur kita untuk menyebarkan musik kita lebih jauh, ada nggak sih pas kemarin tuh? Belum. Mhm. Belum. Jadi semuanya masih manggung aja kalian nongkrong aja. Iya, terus kebanyakan kami baru ketemu gitu atau baru ngobrol di situ. Oke. Itu aja.
pulang ke Bandung, badan remuk nggak Mas Di? Biasa aja sih sebenarnya. Berarti emang ini the true party animal di ini berarti. Oke, keren banget. Yang penting ketawa aja sih, ya, nggak bodor. Soalnya pas sampai Surabaya juga, Mas Odi nggak kelihatan capek. Enggak dong, gimana gini. Aman Mas gitu. Gokil. Berarti tapi tour itu menyenangkan lah ya. Ya. Dan jadi cerita bagus juga buat teman-teman kita di Bandung kayak, wah Odi tour dengan musik seperti ini dan ya dia datang dari kancah yang kurang lebih mirip lah sama kita gitu. Musik so-called arus bawah, asik. Ngomongin musik arus bawah nih. Ini juga pertanyaan yang aneh di kepala saya. Saya tuh melihat fenomena 5 tahun ke belakang lah kayak gitu ya. Jadi banyak nih teman-teman kita yang mungkin main di punk rock gitu, kalau di hardcore, tiba-tiba bikin pinceng gitu. Kenapa tuh? Triggernya apa sih sebenarnya? Itu kalau dari saya sendiri mungkin doyan mabok aja mungkin ya. Itu sih jujur mah, doyan mabok sih. Ada transisi inilah gitu pokoknya yang Ya. menarik dan sekarang lagi banyak juga nih kayak ada Odi, ada Danu kan. Mungkin yang paling make sense karena electronic music ini di dalamnya genrenya banyak banget. Oke. Luas gitu. Jadi mau dibikin apa aja juga bisa gitu. Itu sih yang paling make sense mungkin. Dengan tanpa ada batasan instrumen lah ya. Iya. Katakanlah kayak gitu. Kayak post-punk dibikin sama elektronik bisa nggak? Bisa aja sih. Bisa kan? Bisa. Melodic punk bisa nggak? Bisa ada. Bisa. Siapa? Atom and His Package. Anjing, aing sahih bro, anjing. Lulus ya. Sarjana melodic punk. Gokil bro, enjoy. Pertanyaan tambahan dong buat Odi. Iya nih, Ya, di dari depan. suara-suara belakang nih. Boleh. Jadi saya nyantai ceritain dulu. Pikir tentang Black Onion Society. Black Onion Nah Society. ini suatu komunitas yang menarik ya. Kayak banyak, lagi nge-hype nih di Bandung beberapa waktu ini. Gimana tuh Adi? Ini sebenarnya dulu ada Quickening Backyard kan. Terus ada Makmur Barokah yang Iya, Sena ya. ya Sena, tenan di situ lah. Apa ya, jangan dulu bahas BOS lah mungkin ya. Bahas jadi klub sik-sik aja ya kayak Judas, Rogue, Ken. Terus bagus. Kalau bagus memang dari dulu udah main kesana kesini jadi lebih sering diajak party lah sama orang. Tapi kalau misalkan saya Judas sama Rogue, tapi Rogue kan aktif nggak aktif ya Om Dika ya gitu. Terus akhirnya punya kebiasaan bikin party sendiri gitu untuk main itu. Nah, itu diaplikasikan di BOS sebelum punya nama. Jadi kita sering bikin party dadakan di Ayongki di Quickening Backyard itu kita buat speaker sendiri, kita party di situ tapi kami komunikasi dengan yang ada di situ gitu. Itu sih awal mulanya akhirnya kita bikin series party gitu. Seringnya di kampus sih, di Unpas atau di ISBI. Inisiatornya siapa inisiatornya? Semuanya anak-anak. Inisiator ya Opung sih, kayak Opung. Saya juga bisa sih untuk nge-inisiasi acaranya ya. Kayak BM-BM-an lah, Zakar juga gitu. Ini nongkrong kok nggak ada musik ya? Asik. Ada speaker nggak? Telepon dulu XDJ ya, sebentar gitu lah. Nongkrong aja biar ada musik sebenarnya nggak. Ini akhirnya bisa, bukan serius sih, intinya bisa bikin kolektif baru, isinya juga hampir semua nge-DJ sekarang gitu. Tapi saya punya cerita soal BOS juga nih yang menarik. Itu lagi-lagi setelah konser sebuah band bernama Perunggu ya. Jadi Perunggu showcase di Bandung kan di UV itu. Terus beres lah acaranya. Setelah itu anak-anak basiannya pada ke backyard kan sebagian. Iya. Nah itu yang pas saya lihat, kayaknya itu yang paling hacep dari sekian banyak event BOS di situ kayaknya. Yang paling acap sih di ISBI sih udah. Alis Bima itu, ya TTA ya. Iya. Ya tahu-tahu aja kalau ISBI mah. Wah banyak sekali yang saya tidak tahu selama ini kita nongkrong ya. Karena cuma ngomongin soal gogon dan lain-lain. Ternyata banyak hal yang saya baru tahu dari Mas Odi hari ini. Tapi kayaknya kurang afdol kalau kita nggak ngajak Mas Odi untuk main Pop Quiz ya. Dulunya, tapi bayar tenang. Bayar. Kudu dibikin persona namanya. Iya gitu. Oke, Pop Quiz yang pertama bersama Dianov Pamungkas, aka Odi, aka Sinlay. Asik. Mas Odi, kan Mas Odi
Ya seringlah beberapa kali melakukan perjalanan jarak jauh dengan jalur darat lah ya. Oke. Kalau ke Garut nih, ya, mending lewat Sapan atau mending lewat Cileunyi? Sapan. Kenapa? Lebih sepi jalannya ya. Aduh, Tapi balik lagi tergantung mau kemana Garutnya gitu. Kalau mau ke Samarang ya lewat Sapan. emang di Samarang ada apa? Kantor dulu sebelum kerja di maternal di situ. Oh gitu. Tapi kalau in general mau ke Garut lebih enak lewat Sapan gitu. Lebih enak, Iya, tapi iya, lebih iya. cepat lewat Cileunyi. Cileunyi. Tapi saya setuju sih karena di Sapan ini banyak orang yang nggak tahu dan saya spill aja ya. Ini salah satu hidden gems kalau bahasa sekarang mah gitu. Karena kalau kamu Kepanjangannya apa, Sapan? gitu ada panjang. Ada. Apa? Sawah panjang. Anjing gak tahu. Parah lu. Anjing serius atau? Iya, sawah panjang. Sawah- Cenah eta ge. Tapi benar sawah panjang sih make sense. Emang panjang sih. Cek jalan Dragon Ball gitu kan, itu panjang. BTW balik lagi ke hidden gem, soalnya benar tuh kata Mas Odi, sepi, terus sepanjang jalan tuh kan sawah ya gitu hijau. Dan kalau kamu nih buat fans film Ghibli ya. Nah, kalau kamu mau merasakan suasana kayak di Totoro gitu, kalau nggak di Laputa Castle in the Sky. Nah, lewat jalan Sapan. Iya. Jam 11 siang atau pagi lah, jangan sore ya, soalnya udah papuket jeung nu bubaran pabrik gitu. Jadi kamu sambil bawa motor atau bawa mobil kayak Masuknya lewat Gede Bage kan? Gede Bage bisa. Kalau nggak lewat Rancauraya juga bisa. Iya. Jadi itu hidden gem buat kamu. Tapi jangan ngotorin jalannya ya, karena suka ada nih yang naik sepeda gitu, rombongan. Sampai jangan dong, jangan. Itu adalah jalan yang sangat krusial untuk bagi kami yang ingin pulang ke daerah situ ya. Jadi tolong dicamkan. Jadi hidden gemnya apa? Ghibli. Oh, Iya. ada spot. Spot. Iya, itu Tapi hidden motornya harus sehat kalau mau ke arah Garut. Kenapa gitu? Oh, jalannya. Tanjakannya. Iya. Tanjakannya lumayan. Berarti lewat Sapan. Ya. Oke banget ya. Tadi udah ngomongin soal Garut. Sekarang kita balik lagi dikit ke Disas Records, Mas Di. Ya kan Mas Odi sudah menerima banyak demo, sudah merilis banyak artis gitu ya. Mengalami asam garam dunia perilisan gitu ya, soal sales dan lain-lain. Nih kalau disuruh milih ya, Mas Di mending ngerilisin artis yang pasti laku kalau dijual, tapi nggak aktif setelah itu, jadi kayak pemalasan gitu, nggak bikin apa-apa lagi. Atau enggak mending ngerilisin artis yang dia aktif banget, tapi salesnya nggak oke. Yang kedua yang aktif banget. Kenapa tuh? Apa? Kalau sales bisa diciptakan. Pasal bisa diciptakan. Oke. Berarti losing money is okay. Kalau uangnya ada. Kalau ya. Ya kan, it's okay. Kalau uangnya ada, it's okay. Kalau uangnya nggak ada, Tapi kalau berbicara soal ya Disas Records itu realistis lah gitu ya, berpikir pragmatis. Memang lebih banyak rosternya kayak gitu atau gimana di dalamnya? bervariasi sih. Tapi Ada yang gitu, ada yang nggak. di-push nggak sih sama Mas Odi misalnya, ayo udah rilis, bikin dong gitu. Di push sih. Ya minimal aktif di Instagram lah. Story-story unggul mah ada THC meren. Asik. Aduh, gak jadi serem banget itu. Aduh. Untungnya aku mah nggak kesindir, dah aku mah bawel ya. Iya. Band aku mah bawel. Benar. Coba band yang lain bener. Oke, pop quiz yang ketiga. Kita ngomongin apa ya? Shinlay lah dan proyek musik Mas Odi gitu ya. Kalau disuruh milih nih di hari yang sama, misalnya dapat kesempatan buat manggung gitu ya. Mending milih Shinlay main di Boiler Room atau ngehandle event disaster tapi yang mainnya tuh Doom. Ada Doom gitu ketemunya. Mending yang mana? Baik lagi ke kerjaan sih, handle kerjaan. Edan. Kenapa? Ada apa dengan passion? Apa? Ada apa dengan passion? Enggak, duitnya fix gitu per bulan ada. Jadi Boiler Room lupakan saja gitu. Yang penting Iya, minggu depan bisa dibikin aja boiler rumah. Gitu. Anjir. Sama sendiri gitu. Boiler Room by Black Boiler Onion room buah Society. batu gitu kan belum ada ya. Dipakai gitu ya. Ya, Jadi tetap ke prioritas pekerjaan lah ya. iya. Oke. Tapi ngomongin disaster showcase lah ya. Kan beberapa kali udah bikin acara yang sukses banget. Kemarin gig ke Indonesia gitu. Terus ya bikin band buat acara teman-teman juga, Perunggu dan lain-lain. Perunggu deh, lah. Ada nggak sih sebenarnya band yang jadi wishlist Mas Odi untuk dikelola ketika nanti manggung di Indonesia kapan-kapan? Banyak sih ya. Salah satunya mungkin Anjir. Ya mikir sih soalnya. Ini dari sekian banyak pertanyaan cuma ini yang mikir ternyata ya? Naonnya? Kalau Apa? nggak yang di ini sama Vidya tuh. Di
lu harus ngejar band ini. Itu boleh. Oh, yang baru tapi nggak terlalu dikejar sih. Apa tuh? Kenneth, Kenneth itu band apa sih? noise drone gitulah ya. Karate. Kanate. Mereka kan baru balik lagi tuh. Oke, baru comeback. Terus Vidi kemarin ngomong gitu, Di kan si Kenneth Coba intro gitu ya. kan udah email-emailan sering lah sama James Plotkin buat mastering. Oke. Coba tanya gitu kalau misalkan ada ke Southeast Asia kontak gitu aja. Tapi udah ada posibilitas ke sini, Pak Di? Ada posibilitas. Katanya 2024 mereka balik lagi tapi belum bisa nentuin karena logistiknya banyak. Oke. Ya standar Stephen O'Malley maksudnya. Harus bawa ampli sendiri. Oke. Kalau band, ada nggak yang mungkin dalam waktu terdekat ini bakal manggung di Disaster Showcase ke luar negeri? Kalau boleh dibocorin. Ada sih yang 100% itu Spy. November. Yang hampir 100% Womrod. Ulangnya sekali lagi? Yang hampir 100% Womrod. Kalau yang udah deal Spy. Berarti itu kemungkinan besar bakal manggung ke sini ya, Spy Iya, dan tahun Womrod. ini. Oke, di Bandung dua-duanya. Dua-duanya di Bandung sama kalau Womrod beberapa kota. Oh, di Turin berarti. Memang tur mereka. Oke, nah itu patut kalian tunggu para penggemar musik heavy. Ya, Womrod dan Spy akan datang. Gerinda ya. Apa? Gerinda berkarat. Gerinda menggeser dan memekikan telinga. Anjay. Oke, jadi patut ditunggu Womrod sama tadi Spy ya, dan mungkin tahun depan Kenneth bisa jadi kesini ya. Iya, Kita doain insya aja gitu. Oke, setelah ngobrol panjang lebar, pertanyaan yang paling krusial lah dari semua obrolan ini. What's next nih buat Odi? Apa yang bakal dikerjain dalam waktu dekat ini? Album, ngerjain album. Untuk Shinlai? Dalam waktu dekat berarti bakal rilis tahun ini juga? Nggak tahu kalau rilisnya ya. Yang penting beresin dulu aja. Oke. Tapi pengennya tur lagi. Sumatera. Oh, sekarang masih Sumatera ya? Ya tadinya kan berniat tur keluar. Tapi dengan bijak, mending beresin dulu Indonesia gitu. Oh, Karena Jawa, Bali, Lombok udah kemarin. Oke, berarti Shinlai itu sebenarnya punya tujuan tur ke luar negeri sebenarnya? Ada, tadinya mau tahun ini. Ke mana tuh? Ke Eropa sebenarnya. Tapi setelah bijak dan melihat pekerjaan, ya udah di Indonesia lah. Kalau misalkan harus balik juga, tinggal balik gitu, aksesnya lebih oke. Oh, jadi tetaplah bertanggung jawab ya untuk pekerjaan lah, Mas Odi. Gokil, keren banget. Berarti Sumatera mungkin akan dikerjakan sebentar lagi tur ya, Shinlai. Iya, pengennya. Tapi amin aja kali ya kalau mau keluar negeri juga mungkin. Ya, bakal amin. ada. Oke, jadi Soalnya kemarin yang sempat saya approach udah nanya lagi, udah nanya balik ke email, jadi nggak gimana gitu. oh oke. Jadi buat penonton jurnalis di Skandinavia dan di Greenland ya, nah kalau mau ngajak Shinlai, tinggal email aja. Ya siapa tahu bisa kan ada Iya, yang nonton ya. benar. Mungkin aja ada yang nonton kita di Ya, Greenland. Gitu. orang Ranca Ora yang tinggal di sana gitu kan ya. Gitu bisa jadi dari Sorong juga ada gitu. Wah ini kawan saya dari Indonesia gitu, siapa tahu. Oke, Shinlai berarti mau tour. Kalau di Disaster Records, what's next juga nih? Asia Minor yang baru. Kemarin yang baru rilis video klip. Itu baru comeback juga ya, band hardcore lama dari Bandung. Ya, Polyester Embassy. Anjing setelah sekian lama ya, akhirnya Polem rilis juga nih. Siapa Elang? Mantap. Sama Oke. Glot yang terdekat rilis. Oke, Glow. Berarti yang udah pasti Glow tadi itu Polyester Embassy sama Asia Minor. Ya, Oke, itu patut ditunggu juga rilisan dari Disaster Records. Dan kalau goals pribadi Mas Odi nih dalam waktu dekat mau mencapai apa gitu, mau mencoba mencapai apa sih? beresin album aja. Itu aja. Oh nggak ada Sudah kayak pencapaian besar. aku harus jadi entrepreneur sukses dalam 1 tahun ini. Belum ada sih kalau itu. Oke, berarti memang Mas Odi ini humble, aktif ya, kreatif dan onyon ya. Pasti itu sih onyon. Oke, Mas. Kebalik harusnya Onyon nomor 1 tadi. Oh, jadi prioritas ininya sistematis ya. Onyon above all. Anjir ya tak harus sih onyon above all. Jadi mulai bahiwal. Makasih banget Mas Odi udah Terima kasih, nongkrong ke Jelas. Jurnalis. Tepuk tangan lu buat Mas Odi. Obrolannya seru banget. Jarang-jarang bisa ngobrol kayak gini sama Mas Odi. Dan juga makasih buat kamu yang udah nonton episode Studio Jurnalis yang kali ini. Dan jangan lupa lah apresiasi kerja keras kita ya. Nagen di sini ngedit, gitu ngobrol. Minimal like gitu. Kalau like udah suka subscribe terus share gitu. Karena apresiasi kamu sangat berharga untuk membakar semangat kami untuk bikin konten selanjutnya. Oke, saya Prabu Pramayoga. Sampai bertemu di episode Studio Jurnalis berikutnya. Terima kasih. Episode ini disponsori oleh Sima Utilize.